fahuwallazi tamma ma'nahu wa suratuhu thumma astafahu habiban bari'un nasami munazzahun an syarikin fi mahasinihi fajauharul husni fihi ghairu munfasim. Ialah Rasulullah yang sempurna bentuk dan maknanya, jasad dan akhlaknya. Setelah itu Allah memilihnya sebagai Mustafa, makhluk yang terpilih. Fajauharul husni fihi ghairu munfasim. Maka ialah Rasulullah adalah jauharul husni, ialah inti keindahan. Tiada satu yang indah, itu sumbernya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dengan iradah Allah. Maka sangat bersyukur kita. Alhamdulillah hakikat seperti itu dimunculin di tengah-tengah kita. Lebih bersyukurnya lagi kita menjadi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Naqalahu ila maqarrihi min sadafati Aminata Zuhriyata. Naqalahu ay naqalahu Allahu ta'ala ila maqarrihi ay min abdillahi ila maqarrihi. Allah subhanahu wa ta'ala memindahkannya dari Abdullah bin Abdul Muttalib ila maqarrihi, ke tempat menetapnya ia. Min sodafati Aminata Zuhriyata, di dalam kandungannya Sayyidatuna Aminah Zuhriyah. Zuhriyah nisbah ke Zahra, salah satu dari kakeknya Sayyidatuna Aminah. Maka beliau dikatakan Sayyidatu Bani Zahra, yaitu Sayyidatu Aminah. Allah pindahkan itu dari Sayyiduna Abdullah ke tempat atau ke rahim, ke kandungannya Sayyidatuna Aminah. Apa yang dipindahkan? Nur min anwarillah. Kemarin kan di fasal kemarin kita sudah baca bahwa nur Rasulullah dari Nabi Adam berpindah ke nabi-nabi selanjutnya sampai mau lahir Rasulullah, itu nur semakin membesar, semakin kelihatan. Kalau kita visualisasikan dari Nabi Adam mungkin 2%, terus sampai turunannya Nabi Nuh, terus lewat Ibrahim, Ismail udah 20%, terus sampai Hashim udah naik, sampai Abdullah udah 90%. Ini udah tinggal dikeluarin doang karena semakin besarnya cahaya ini. Maka mau dipindahkan kemana? Ke seorang perempuan, karena dari perempuan akan lahir seorang anak. Maka dipindahkan nurnya Rasulullah dari Abdullah ke Sayyidatuna Aminatu Az-Zuhriyah atau Az-Zahra. Pindah itu ke nur dari Abdullah ke Sayyidatuna Aminah. Maka pindah, bercahaya itu Sayyidatuna Aminah. Dahulu Sayyiduna Abdullah seganteng-gantengnya orang, setampan-tampannya orang. Kenapa? Rasulullah ada di situ, sedang gede-gedenya itu nur. Karena udah mau lahir. Maka di Abdullah itu sangat besar. Semua wanita berebut pengen nikah sama Abdullah, tidak terkecuali wanita ahlul kitab, karena dia tahu ada cahaya nih di lelaki namanya Abdullah. Semuanya dilakukan, diajak untuk bersetubuh ini Abdullah, dengan imbalan 100 ontak ditolak. Abdullah orang yang suci, tahu satu kehormatan dan harga diri, ditolak itu. Padahal ini wanita yang ngajakin secakep-cakepnya wanita di kampung itu. Semua pembesar Quraisy berlomba-lomba untuk menikahkan wanita ini, saking cakepnya. Bahasa kitabnya itu jamalun mufrid, cantik yang udah kelewat batas, udah kagak ada batasnya, udah saking cantiknya. Dalam satu kitab dikatakan perempuan itu jamalun mufrid, cantik yang sudah keliwatan. Kalau bahasa Betawinya betul, udah cantik banget dah, kagak ada lagi lawannya. Itu diperebutkan oleh pembesar Quraisy. Tapi ini wanita pengennya ke Abdullah, Abdullah nolak. Sampai diajak bersetubuh diogah, dikasih 100 ontak diogah. Akhirnya Abdullah memilih menikah dengan Sayyidatuna Aminah. Tatkala Abdullah menikah dengan Sayyidatuna Aminah, itu Abdullah ngeliwatin perempuan yang kemarin yang ngajakin Abdullah menikah. Pas lewatin ini perempuan biasa aja. Bahasa kita udah nggak ngejar-ngejar aneh lagi nih, pas abis nikah biasa aja nih perempuan. Ditanya sama Sayyidina Abdullah, kenapa kok sekarang engkau biasa aja?
padahal kemarin ngebet banget sama saya, pengen nikah sama saya. Kata Abdullah, apa jawab perempuan ini? Yufariqakan nur, cahaya udah terpisah darimu, saya udah ogah lagi. Saya pengen nikah engkau karena saya ahli kitab, tahu engkau punya cahaya. Pas cahaya itu udah pindah ke Aminah, ya apaan lagi urusan saya, udah ogah lagi, udah pindah itu cahaya. Oh ternyata cahaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pindah ke Sodafati Aminah, yaitu ke kandungannya Sayyidatuna Aminah. Ya, udah kagak ada lagi, udah pindah, tinggal nanti dikeluarkan oleh Sayyidatuna Aminah. Wa khassahal qaribul mujibu bi antakuna umman li Mustafa, dan mengkhususkannya Aminah al-Qarib, yaitu Allah al-Qarib, zat yang maha dekat. Ini dekat bukan bil imkaniyah tapi bil majaz. Al-mujibu yang maha mengabulkan. Allah maha dekat dengan semua hambanya dan mengabulkan siapapun yang berdoa kepadanya. Bi antakuna umman li mustafahu, untuk menjadinya ia Sayyidatuna Aminah umman, ibu, li mustafahu, bagi mustafahu, yaitu makhluk yang Allah pilih. Dengan iradah Allah, Allah pilih tuh Sayyidatuna Aminah di antara wanita-wanita yang lain. Sayyidatuna Aminah lah yang menjadi ibu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka menikahlah Abdullah dengan Sayyidatuna Aminah, dan setelah itu dipindahkan nurnya dan hamilnya Sayyidatuna Aminah, itu mengandungnya Sayyidatuna Aminah akan Rasulullah pada malam pertama di bulan Rajab. Setelah nikah pindah nur itu, hamil Aminah itu di malam pertama bulan Rajab. Satu pendapat mengatakan hamil nih, bukan lahir. Hamilnya Sayyidatuna Aminah itu pada hari-hari tasyrik setelah Idul Adha. Cuman yang diperkuat adalah pendapat yang mengatakan hamilnya Rasulullah di kandungan Sayyidatuna Aminah itu pada hari pertama bulan Rajab. Dan saat itu kebetulan hari pertama bulan Rajab malam Jumat. Nah, ini saya teringat dengan kemarin pelajaran Daqiqul Akhbar. Ya, dikatakan itu jenazah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena di dunianya menghidupkan malam Jumat pertama bulan Rajab. Nah, berarti malam Jumat pertama bulan Rajab itu ialah malam di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimasukkan nurnya ke dalam kandungan Sayyidatuna Aminah. Udah nggak jauh-jauh dari Rasulullah SAW. Nah, kalau di kandungannya aja dirayakan, dihidupkan malamnya, mendapatkan ampunan di kubur, bagaimana orang-orang yang menghidupkan malam dilahirkannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Dia sudah tidak ada balasan selain keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya, bagaimana kita dimuliakan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.